Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX NXD218 yang terinspirasi dari skema box Nexo Alpha yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ASR Fabolous dengan tipe PA113188SW revisi pertama, produksi 1 Agustus tahun 2023, dan revisi kedua, produksi 28 Agustus tahun 2024. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Karena untuk ukuran fisiknya sama, maka gua gunain salah satunya aja. Kita mulai dari diameter lubang pada box. Ini ukurannya adalah 424 mili. Kemudian ukuran magnetnya 250 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 239,7 mili. Ketebalan gasket 14,65 mili. Ukuran antara baut 454 mili. Dan ukuran terluarnya 470 mili. Dan mungkin masih ada beberapa istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Jadi yang di sebelah kiri layar ini merupakan revisi pertama, dan yang sebelah kanan merupakan revisi kedua. Jadi kita mulai aja. Untuk nominal diameternya, ini ukurannya adalah 457,2 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 1900 watt. Program power 3800 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensinya, revisi pertama memiliki rentang frekuensi mulai dari 35 sampai 3100 Hz. Sementara untuk revisi kedua, rentang frekuensinya mulai dari 35 sampai 2200 Hz. Menurut gua perbedaan rentang frekuensi ini nggak ada artinya, atau tepatnya, poin ini nggak perlu dipersoalkan, karena ini subwoofer dan nggak akan diset juga sampai ribuan Hz. Kalau full range, barulah poin ini akan jadi sebuah pertimbangan. Jadi poin ini belum bisa dijadikan acuan kalau revisi pertama akan lebih baik dari revisi kedua. Sementara untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, revisi pertama ada di 99 dB, sementara revisi kedua cuma 93 dB. Apakah ini mengartikan kalau revisi pertama akan jauh lebih keras? Ya belum tentu juga, meskipun kita sama-sama bisa melihat dan tahu kalau selisihnya itu sampai di 6 dB. Perbedaan lain yang nggak begitu mencolok di sini ada pada diameter kon efektifnya, di mana revisi pertama cuma 394,7 mili, sementara revisi kedua udah 400 mili. Tipis memang, tapi setahu gua 1 mm aja itu ada efeknya, karena ini akan terkait pada volume udara yang bisa digetarkan. Kemudian untuk ukuran voice coil-nya ini sama, yakni 113 mili atau 4,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Jadi yang beda di sini cuma 3 poin aja, yaitu respon frekuensi, sensitivitas, diameter kon efektif, dan selebihnya ya sama.
Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs, revisi pertama ini 34,2 Hz dan revisi kedua 34 Hz. Sementara untuk poin lainnya ini sama. Untuk DCR ini 5,2 ohm, KTS 0,39, CAS 0,4, QMS 12,36, MMS 295,4 gram, CMS 0,07 mm per Newton, BL 28,7 Tesla meter, fast 162,3 liter, efisiensi 1,56%, SD 1256,6 cm persegi, dan XMAX 17,44 mm. Untuk XMAX, menurut gua ini cukup over, meskipun bukan jadi poin penentu. Tapi poin ini tentu sangat bagus dan memang udah seharusnya. Karena untuk sebuah subwoofer, itu akan maksimal jika didukung dengan jangkauan XMAX yang tinggi. Jadi poin yang beda di sini cuma pada nilai fs-nya aja, dan itu pun cuma 0,2. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Namun untuk box dengan lubang angin, ini tentu lebih direkomendasikan. Karena dari ABP-nya, ini mendapatkan hasil 85,5. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1900 watt pada minimum impedansi 6 ohm untuk setiap speakernya. Jadi kalau kedua speaker ini pengabelannya di paralel, maka akan membutuhkan daya 3800 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Kemudian untuk titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 50 Hz dan atasnya di 90 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 130 dB, dan kalau di paralel, untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 136 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semuanya, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi videonya, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 50 Hz, frekuensi 43 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 45 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 123 Hz itu udah bisa direspon pada 0 dB dan 134 Hz pada minus 3 dB. Lalu untuk respon dari portnya, dengan daya 1900 watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 13,9 meter
per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 14,5 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port utama kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk gain yang dihasilkan oleh port kedua, sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 640 mili, panjang ke belakang 900 mili, kemudian lebarnya 1600 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ukuran port utamanya adalah 200 mili. Dan untuk kedalamannya, yang kalau kita ukur dari bibir depan ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 489 mili. Kemudian untuk ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 375 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 699 mili. Karena ini merupakan dudukan speakernya, maka bagian ini dibuat menggunakan 3 lapis, di mana 2 lapis sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan 1 lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 201 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 245 mili. Penguatan ini dengan ukuran 100 mili, dan jangan lupa dengan segitiga di sisi kiri dan kanannya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 25 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 453 mili. Untuk dinding belakangnya ini menggunakan 2 lapis. Selain untuk memperkuat, bagian dinding belakang ini merupakan pintu masuk dari pemasangan speakernya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 584 mili. Dan jangan lupa dengan tekukan yang kecil ini. Jadi jumlahnya ada 2, 1 di sini dan 1 lagi di sini. Sementara tekukan yang ini ukurannya adalah 85 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Kemudian ukuran dari bibir depannya sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 210 mili. Penguatan ini ukurannya adalah 100 mili, dan bukaan dari port ini 280 mili. Kemudian di sudut seperti ini juga ditambahkan segitiga. Selain bertujuan untuk tampilan, ini juga bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Dan bentuk keseluruhannya kurang lebih seperti ini.
Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX NXD218, khususnya untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA113188SW, baik itu untuk revisi pertama maupun revisi kedua. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.